Ya, anak-anak, video ini adalah pembahasan tentang soal-soal latihan 1 yang telah diberikan sebelumnya. Silahkan disimak dan dipahami untuk bisa mengetahui apakah jawaban kalian sebelumnya sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki. Selamat belajar. Ya, kita mulai dari nomor 1. Poin A, negatif 12 tambah 7. Sama dengan berapa? Nah, kita lihat. Di sini ada negatif 12 yang ada di posisi depan. Dibandingkan dari kedua angka ini, negatif 12 yang paling kecil daripada 7. Nah, seperti di video pembelajaran yang sudah Ibu berikan pekan lalu, jika bilangan kecil yang ada di depan ditambah bilangan besar, maka kita bisa menggunakan cara membalik posisinya. Jadi 7 kurang 12. Nah, setelah kita balik posisinya, kita lihat kembali 7 kurang 12 berapa ya? Sepertinya lebih besar yang di belakang. Kalau tetap lebih besar yang di belakang atau tetap lebih kecil di depan, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif. Maka kita tulis dulu tanda negatifnya. Bilangan negatif ya, tanda negatifnya. Negatif berapa ya? Nah, tinggal kita balik kembali. Kita balik lagi posisinya. 12 kurang 7. Berapakah 12 kurang 7? Yaitu 5. Maka kita tulis angka 5 di sini. Nah, maka kita dapatkan hasil negatif 5. Ini jika prosesnya tanpa garis bilangan ya, Nak. Maka jika kita menggunakan garis bilangan seperti ini, maka kita mulai dari negatif 12 ya. Kita lingkari negatif 12. Tanda tambah berarti lompat ke arah kanan sejauh 7 lompatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita berhenti di angka negatif 5. Bisa dilihat ya, hasilnya sama. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya pada soal itu angkanya besar sampai puluhan sampai ratusan, kan kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan ya, karena terlalu panjang. Maka triknya adalah jika penjumlahan bilangan bulat itu yang di depan itu bilangan negatif, atau bisa saja dua-duanya bilangan negatif, yang di depan lebih kecil, maka kita langkah pertama balik dulu posisinya. Jadi positif 7-nya di depan, negatif 12-nya di belakang. Jadi seperti ini, 7 kurang 12. Kemudian kita proses 7 kurang 12. Ternyata lebih kecil lagi, masih lebih kecil yang di depan. Maka pasti hasilnya adalah negatif. Jangan dibolak-balik berkali-kali ya, cukup satu kali dibalik posisinya kemudian diproses. Masih lebih kecil di depan berarti langsung tulis di jawabannya itu hasilnya negatif, tanda negatif. Negatif berapa? Tinggal kita mulai dari kanan. 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi kita gabungkan dengan tanda negatifnya menjadi negatif 5. Kita lanjutkan ke poin B. 10 kurang negatif 14. Ya, ingat kembali ya pada syarat-syarat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika ada dua tanda yang sama saling berdekatan, ya kan, sama kan? Nah, jika ada dua tanda yang saling berdekatan, maka tanda itu berubah menjadi tanda tambah. Sekarang kita ubah ya. Nah, ada ya, 10 tetap di depan, 14 tetap di belakang. Yang berubah adalah tanda operasinya. Yang tadinya ini kurang, ketemu dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda tambah. Setelah itu tinggal kita proses. 10 tambah 14 hasilnya 24, maka kita bisa langsung tulis hasilnya di bawah. Nah, maka kita dapatkan hasil dari soal poin B ini adalah 24. Kita lanjut ke poin C. Negatif 25 tambah negatif 53. Nah, coba kalian perhatikan di dua soal ini. Kenapa ya ini menggunakan tanda kurung?
padahal dia adalah satu bilangan bulat atau bilangan tunggal, ya, hanya satu. Kenapa harus diberikan tanda kurung? Nah, karena untuk memisahkan antara tanda operasi hitung dengan tanda negatifnya. Jadi apabila ada bilangan negatif yang diletakkan setelah tanda operasi hitung, maka diberikan tanda kurung seperti itu. Oke, kita lanjut fokus ke poin C. Perhatikan, syarat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat apabila ada dua tanda berbeda saling berdekatan, maka tanda itu berubah menjadi tanda kurang. Kalau tadi yang poin B, syaratnya itu apabila ada dua tanda yang sama saling berdekatan, maka berubah menjadi tanda tambah. Syarat yang lain itu apabila ada dua tanda berbeda yang saling berdekatan, maka berubah menjadi tanda kurang. Ya, kita sudah ubah tandanya ya. Negatif 25 tetap posisi depan, kemudian 53 tetap di belakang. Antara tanda tambah dan tanda negatif ini kita ubah menjadi tanda kurang. Nah, oke, sekarang kita fokus ke sini. Kita lihat di sini ada, jika kita pisahkan, ini adalah negatif 25, ini adalah negatif 53. Karena sama-sama tandanya, maka pasti hasilnya juga sama ya, bilangan negatif. Nah, karena sama ya, jenis bilangannya sama, negatif, maka kita gabungkan saja. Istilahnya kita gabungkan karena sama satu jenis, maka kita gabungkan. Kalau kita gabungkan berarti kita jumlahkan ya. 25 tambah 53 hasilnya 78. Maka kita tulis di sini 78. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 78. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke poin D. 15 tambah titik-titik sama dengan negatif 20. Oke, perhatikan bentuk soalnya. Titik-titiknya ada di tengah ya, berarti seharusnya pertanyaannya ini ada. Jawabannya tidak ada seperti soal yang lain. Tapi jika bentuk soalnya seperti ini, sudah diketahui hasilnya tetapi tidak malah ditanyakan bilangan prosesnya, maka caranya adalah seperti ini. Nah, hasilnya yang akan kita proses dengan bilangan soalnya ya. Jadi hasilnya adalah negatif 20, maka kita tarik angka 15 ini ke seberang. Kenapa Ibu bilang seberang? Karena ada pembatasnya, tanda sama dengan ini adalah pembatasnya. Ketika sudah menyeberang wilayah, kita menyeberang tempat, maka itu posisinya berubah, yang tadinya positif menjadi bilangan negatif. Maka kita tuliskan di sini negatif 15. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi bilangan negatif 12. Jadi ketika digabungkan dengan negatif 20, kita menyebutnya negatif 20 kurang 15. Oke. Nah, kemudian kita proses lah ini. Nah, kita lihat titik-titiknya ada di sebelah kiri nih. Biasanya ada di sebelah kanan. Boleh kita rubah saja posisinya, tidak masalah. Ya, jadi setelah kita rubah posisinya, itu yang tadinya ini di sebelah kanan, kita pindahkan di sebelah kiri supaya titik-titiknya sebelah kanan ya, seperti pada soal umumnya. Jadi antara baris ini dan baris ini tuh sama ya nak, sama saja, cuma posisinya saja yang dirubah supaya kalian bisa melihat gitu ya, bahwa ini boleh, yang ini juga boleh, yang penting kalian paham prosesnya ya. Nah, sekarang negatif 20 kurang 15. Perhatikan, jika kita pisahkan, ini negatif 20 dan negatif 15, berarti ini sejenis ya, sejenis bilangan negatif. Kalau sejenis, maka kita gabungkan. Arti kata gabungkan berarti tanda dijumlahkan ya. Sejenis, jika pertanyaannya bilangan soalnya itu sejenis, sama jenisnya, maka hasilnya pun sama jenisnya. Negatif, negatif, maka hasilnya pun negatif. Maka kita berikan tanda negatif. Nah, karena ini sejenis bilangan negatif ya, maka kita gabungkan. Kita gabungkan berarti kita jumlahkan. 20 tambah 15
berarti 35. Maka kita tuliskan di sini 35. Nah, maka negatif 20 kurang 15 sama dengan negatif 35. Jadi, di sini itu negatif 35. Jadi, jika kalian ingin membuktikannya, mau disisipkan di sini, itu tulisannya seperti ini, nak. Nah, jadi ketika jawabannya ini disisipkan ke titik-titik ini, di tengah ini, maka bentuknya seperti ini. 15 tambah buka kurung negatif 35 sama dengan negatif 20. Kenapa harus diberikan tanda kurung, Bu? Di sini kan tidak ada. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di sini. Nah, kenapa harus ada tanda kurung? Harus ada tanda kurung. Diberikan tanda kurung ketika bilangan negatif itu diletakkan setelah tanda operasi hitung untuk memisahkan antara yang mana tanda operasi hitung, yang mana tanda negatif. Jadi seperti itu ya, nak. Proses untuk mencari jika lebih duluan diketahui, jika pada soal sudah diketahui hasilnya dan ditanyakan bilangan soal. Maka prosesnya ada perubahan posisi. Jika sudah berpindah posisi, maka berubah pula jenis bilangannya. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Kalau misalnya ini mau ditetapkan ke sini, kemudian 20 mau dipindahkan ke sini, maka itu berubah. Jadi kalau misalnya negatif 20 mau pindah posisi, maka berubah menjadi positif 20. Jadi seperti itu caranya. Oke. Ya, kita lanjut ke poin E. Titik-titik kurang negatif 23 sama dengan 50. Sama ya, seperti poin D. Sudah diketahui hasilnya daripada bilangan pertanyaannya. Maka prosesnya sama seperti tadi, ya. Ya, seperti tadi ya, kita tuliskan dulu, turunkan, kemudian kita pindahkan negatif 23-nya. Kita pindahkan. Yang tadinya tanda kurang berubah menjadi tanda tambah karena berpindah posisi. Oke, jadi kita tulis seperti ini. Selanjutnya, perhatikan kembali, ada dua tanda yang beda berdekatan. Syaratnya adalah jika ada dua tanda berbeda saling berdekatan, maka tanda itu dirubah menjadi tanda kurang. Nah, seperti ini ya. Yang tadinya ada dua tanda, sekarang berubah menjadi satu tanda. Karena berbeda, maka berubah menjadi tanda kurang. Maka kita bisa proses 50 kurang 23. Kita tulis hasilnya di bawah. Nah, hasilnya adalah 27. Ya, jadi angka di titik-titik ini adalah 27. Kita lanjut ke nomor 2. Ada sebuah bola yang dilemparkan ke atas sampai 5 meter ke atas, ya, berarti kita menggunakan garis vertikal ya untuk garis bilangannya. Anggaplah kalian ya yang melempar bola, berarti kalian itu ada berdiri di atas tanah di posisi 0, kemudian bolanya dilempar sejauh 5 meter ke atas, berarti posisi awal bola itu di angka 5. Kemudian bola yang kalian lempar itu jatuh ke dalam sumur yang dalamnya itu sampai negatif 4. 4 meter di dalam sumur atau 4 meter di bawah tanah. 1, 2, 3, 4 berarti dia ditandakan adalah bilangan negatif 4. Ya, bilangan negatif 4. Jadi posisi akhir bola itu di negatif 4. Ya, jadi bukan dari 5 terus lompat ke bawah 4 langkah, bukan ya, nak, karena sumurnya itu berada di bawah tanah. Ya, punya sumur kan, nak? Atau pernah lihat sumur itu kan kita gali dulu di dalam tanah ya, nak. Jadi posisinya itu di bawah tanah sejauh 4 meter, maka posisi akhir bola itu ada di negatif 4. Pertanyaannya adalah berapakah jarak antara posisi awal bola hingga ke posisi akhirnya. Maka kita hitung dari angka 5 ke negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jaraknya adalah 9 meter atau 9 lompatan ya, 9 meter. Jadi jika kita menggunakan bantuan garis bilangan, maka kita mendapatkan hasil akhirnya itu 9 meter.
Nah, bagaimana jika kita menggunakan kalimat matematika? Oke, kita coba ya. Karena jika ada pertanyaan seperti ini dan soalnya itu puluhan atau ratusan, tidak mungkin kita menggunakan garis bilangan ya. Kita menggunakan kalimat matematika. Bolanya dilempar ke atas. Kalau bagian atas itu berarti wilayah positif, bilangan positif. Pada garis bilangan ada ke atas, ada ke kanan, itu adalah wilayah positif. Atas dan kanan itu wilayah positif. Bawah dan kiri itu wilayah bilangan negatif. Maka jika dikatakan pada soal cerita dilempar ke atas sejauh 5 meter, maka itu adalah positif 5. Oke. Ya, itu awal. Nah, ini akhir. Kalau akhir berarti sudah dapat hasil. Jadi bentuk soalnya itu seperti ini. Bentuk soalnya seperti ini. Sudah diketahui hasilnya, diketahui awalnya, lalu sudah diketahui hasilnya, maka ditanyakan ini. Bentuk soalnya seperti ini. Maka seperti itu pula yang dituliskan di sini. Nah, angka 5 ya. Kemudian jatuh. Kalau jatuh kan ke bawah. Kalau ke bawah berarti wilayah negatif. Berarti diberikan tanda kurang. Hasilnya negatif 4, maka kita proses di sini seperti ini. Jadi ditulisnya seperti ini, 5 kurang titik-titik sama dengan negatif 4. Maka kita proses ya, tulis hasilnya. Kemudian ya, tulis hasilnya, kemudian pindahkan 5, pindahkan ke sebelah kanan. Karena ini bilangan positif, maka berubah menjadi bilangan negatif, maka kurang 5. Negatif 4 kurang 5 ya, sama jenisnya, negatif-negatif, maka sini juga hasilnya negatif. Kemudian kita gabungkan 4 dan 5 berarti menjadi 9, berarti menjadi negatif 4 kurang 5 sama dengan negatif 9. Nah ya, jadi hasilnya negatif 9. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini jarak bola dan dari posisi awal hingga posisi akhir itu turun ya, negatif itu turun ke bawah ya, turun sejauh 9 meter. Jadi seperti itu jawabannya. Ada cara yang kedua ya, jadi bisa hasil dulu yang ditulis, lalu soalnya yang pindah tempat, bisa juga soal dulu yang ditulis, lalu hasilnya yang berpindah tempat. Caranya seperti ini. Kita tulis dulu angka 5-nya, kemudian kita pindahkan. Hasilnya dari posisi kanan ke posisi kiri. Ya. Maka negatif 4 pindah ke sebelah kiri berubah menjadi positif 4, jadi tanda tambah. Nah, dituliskan seperti ini. Maka 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi sama ya kalimat akhirnya tuh. Jadi jarak bola dari posisi awal ke posisi akhir turun sejauh 9 meter. Jadi jika ada soal seperti ini, boleh kita menggunakan cara seperti ini, yang kiri pindahkan ke kanan, boleh juga yang kanan pindahkan ke kiri. Tak apa-apa ya, pilih salah satunya. Intinya adalah jika ada bilangan yang berpindah posisi ke sebelah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka harus ada perubahan tanda. Ya, apakah tambah jadi kurang atau kurang jadi tambah, apakah positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Jadi seperti itu. Kemudian jika soalnya berupa soal cerita, maka harus ada kalimat akhirnya ya. Selain proses, harus ada kalimat akhirnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal terakhir pada latihan 1, nomor 3, itu masih soal cerita. Bisa lihat lagi pada buku kalian, soalnya bagaimana. Seorang anak sedang sakit demam, ya. Pada saat diukur itu suhunya 39 derajat Celcius. Setelah anak itu diberikan obat, maka suhu tubuhnya turun 4 derajat Celcius, ya. Turun 4. Maka karena turun, maka kita memberikan tanda kurang. Nah, jadi jika dituliskan seperti ini.
Ketika demam suhunya 39 derajat Celcius, kemudian setelah minum obat suhunya turun berarti berkurang sebanyak 4 derajat Celcius. Maka berapakah suhu anak itu sekarang? Jadi kalimat matematikanya seperti ini ya. Jadi tinggal kita kurangkan 39 kurang 4 sama dengan 35 ya. Jadi 39 kurang 4 sama dengan 35. Karena soal nomor 3 tadi itu berupa soal cerita, maka kita berikan kalimat akhir. Nah, kalimat akhirnya adalah jadi suhu tubuhnya sekarang adalah 35 derajat Celcius. Itulah penjelasan dari soal latihan 1. Dari nomor 1 5 poin, nomor 2 dan nomor 3. Silahkan putar kembali, diulang-ulang sampai paham prosesnya. Dan ingat, jika soalnya berupa soal cerita, maka setelah mendapatkan hasilnya, setelah mengerjakan proses dan mendapatkan hasil, berikan kalimat akhir ya. Jadi apa? Sesuai dengan pertanyaan yang tertera pada soal cerita tersebut. Oke, terima kasih.